Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai smart people, bertemu lagi dengan saya Dini dan Pak Arus Mukaji. Sebelum mulai saya mau membalas komen yang ada beberapa yang komen bilang seharusnya pakai bintang tamu aja gitu biar nggak monoton begini. Ini kan podcast edukasi, kita mau membicarakan tentang pagelaran wayang, tentang pakem-pakem pewayangan, tentang pementasan ketoprak juga. Nah kebetulan yang tahu ahlinya itu kan Pak Aris, jadi Pak Aris juga mau setuju membuat konten ini gitu untuk berbagi ilmunya kayak gitu. Ini konten podcast edukasi ya, jadi bukan yang buat seru-seruan kayak Kim Kardashian kayak gitu. Jadi ini yang serius gitu untuk belajar gitu. Dan kalau ada yang menanyakan, Pak Surane, Mbak Dini kok kayak Mas Aryo Saloko? Saya adiknya Bu. Terus anak-anaknya Pak Aris suruh ngumpul dong di sini gitu. Terus saya juga anaknya Pak Aris. Jadi ya saya tekankan lagi, anaknya Pak Aris itu ada 6. Ya, yang pertama itu namanya Mbak Widuri. Mbak Widuri itu adalah istri dari Mas Kentus Barata. Yang kedua Mas Aryo Saloko. Beliau juga koreografer, beliau juga penari, juga sutradara juga, dan berkecimpung lebih sering mengeksplor itu tarian-tarian dari budaya Betawi. Yang ketiga tuh ada Mas Agung Pujo Widodo, itu juga penari, juga koreografer. Nah yang keempat ini Dani Muhardo, beliau cuman sebagai karyawan, jadi balik layar gitu, dia nggak di depan panggung. Yang kelima itu saya. Dan yang keenam itu ada adik saya Ayu, kembar ya. Jadi semuanya berkecimpung di situ. Dan di ketoprak Beksan Erlangga yang kemarin itu di ulang tahun Pak Aris itu semuanya ikut nari di situ. Ada Mas Koko juga di situ, ada Mas Agung juga, ada Mas Kentus yang jadi Erlangga juga. Ya, sudah jelas ya. Jadi ini podcast edukasi, bukan podcast konten seru-seruan. Jadi agak-agak belajar sedikit sekarang, serius. Nah, sekarang kita lanjut ke konten dari sebelumnya. Episode sebelumnya itu tentang pertama Trustro Jumeno, terus abis itu Drupadi, dan yang terakhir adalah Putri Pancala juga, yaitu Sri Kandi. Yang menarik di sini adalah kita tahu Sri Kandi adalah sebagai warrior of Indonesia ya. Dia pahlawan wanita, prajurit wanita di Indonesia gitu. Tapi sebenarnya cerita yang ada di Pakeman Mahabharata itu tuh sebenarnya Sri Kandi tuh berubah menjadi laki-laki. Jadi saat berperang tuh laki-laki. Itu yang aku tonton di India. Tapi ternyata di sini kata Pak Aris juga ada yang pernah menceritakan itu juga ya Pak ya, dari kitab Mahabharata. Ya, kalau pakai patokan itu ya itu. Nah tuh berarti kan yang di Jawa yang udah dijawakan itu ada yang kayak gitu juga Pak? Ya ada juga. Cuman kalau sudah jadi laki-laki dia balik kembali ke perempuan. Makanya terus ada cerita-cerita Sri Kandi mau ke mana, ada cerita lain-lainnya tentang Sri Kandi. Tapi Sri Kandi putri, Sri Kandi perempuan itu. Oke, nah ini kita mau membahas tentang Sri Kandinya, gimana dia bisa berubah menjadi laki-laki, terus bagaimana apa hubungannya Sri Kandi ini dengan Bismo dan Dewi Amba, kayak gitu. Jadi kita mulai dari mana dulu Pak? Mungkin flashback dulu ke cerita Bismo atau cerita Dewi Amba? Ya, karena Sri Kandi itu kan satu tokoh keluarga Pancolo. Nah, dia itu kan ditokohkan di situ kan karena dia membawa misi kan. Jadi kepentingannya itu dia melaksanakan dendam dari Dewi Ambo. Tapi padahal dia nggak kenal ya. Siapanya? Sri Kandi sama Dewi Ambonya. Nggak kenal. Banyak orang juga yang menyebut bahwa anak Drupada itu kecuali Trustro Jumeno
ada Drupadi, ada Dewi Srikandi atau Dewi Ambo, disebut begitu juga. Karena menitis di situ kali ya. Ya, menjelma. Ya. Itu Srikandi terakhir, tetap anak terakhir yang dia jadi cowok itu. Ya. Ya itu kalau Mahabharata ada yang anak pertama. Tuh, tapi bukan dia dilahirkan itu karena permintaan bapaknya. Iya. Untuk mempunyai anak yang bisa membalas dendamnya kepada si Kumpoyono. Bukan itu, tadi masalah lain, jadi tidak ada masalah apa-apa lahir gitu. Oke. Terus kita awali dari ya karena itu erat sekali hubungannya dengan Dewi Ambo kan. Nah, dia terlahir itu membawa jelmaan dari Dewi Ambo kan. Nah, itu lebih baik ya diawali saja intronya itu diawali dari kisahnya si Dewi Ambo kok bisa masuk ke Dewi Srikandi. Itu yang kemarin kan belum sampai membicarakan soal Srikandi kan. Iya belum. Cuma ngomongin pakai kalung doang. Ya. Ambo. Nah itu bingungnya tuh bawa kalungnya apa ambonya masuk apa itu juga kan bingungnya di situ. Ya itu. Aku sih yang bingung. Itu dua kejadian. Makanya tak ceritain deh. Biar enggak aja. Biar enggak monoton. Biar enggak nanya terus. Jadi kisahnya kan waktu itu kan kisahnya di kerajaan Astina itu Prabu Sentanu itu kan punya istri si Dewi Gangga. Istri pertama itu Dewi Gangga. Terus melahirkan si Dewa Brata. Ya toh, Dewa Brata ini terus Dewi Gangganya sudah hilang, kemudian Prabu Sentanu itu punya permaisuri yang kedua, Dewi Setiawati atau Dewi Sajo Jono Ganti atau Dewi Roro Amis atau Durgandini. Nah itu namanya kan banyak itu. Dari mulai Dewi Durgandini, terus disebut Roro Amis, disebut juga dia sebagai Sugandini, disebut juga sebagai Dewi Setiawati, disebut juga menjadi Dewi Sayu Jono Gandhi. Jadi namanya itu banyak, itu nama sebutan semua. Tapi yang nama aslinya ya Durgandini. Tuh punya anak dengan si Dewi Sayu Jono Gandhi atau Dewi Durgandini itu punya anak si Sentanu itu 2 orang. Yang satu Citra Gada, yang kedua Wicitrawirya. Nah ini kalau di pakem Jawa ini namanya Citra Gada Citrasena. Tuh setelah punya anak 2 itu ceritanya meninggalnya Sentanu. Ini kerajaan kan mesti ada penggantinya. Penggantinya di Dewa Broto ini kan sudah sumpah nggak bakal jadi raja. Nah terus yang dijadikan raja sih putranya Durgandini yang namanya Citra Gada. Citra Gada jadi raja. Nah, jadi raja tidak lama kemudian dia meninggal karena arogan ya, agak berlebihan gitu, percaya diri kesaktiannya, sehingga dia mati masih muda. Nah, belum punya permaisuri maupun keturunan. Kemudian kerajaan kosong lagi kan ini rajanya. Bhisma punya hak juga untuk menentukan. Bhisma sama si Setiawati atau Durgandini itu mengangkat si Wicitrawirya jadikan raja. Bhisma takut juga kalau ini
usianya kan sama nggak tahunya, nanti kalau dia meninggal belum punya keturunan kan jadi mengecewakan keluarga Athena. Nah, maka itu dia ingin mengawinkan, mencari permaisurinya si Prometio. Kebetulan di kerajaan Kasih ada Sayembara. Kerajaan Kasih itu ada anaknya 3, Ambo, Ambiko, Ambaliko. 3 itu ya. Nah, kalau ini Pakem Jawa namanya Ambiko, Ambiki, Ambahini, Amboini. Nah, ini kalau Jawa. Nah, ini yang Mahabharata ya, masih di Mahabharata. Putri 3 itu dewasa, sudah banyak yang pada jatuh cinta lah, kepingin beritri lah. Ini diadakan Sayembara. Sayembara itu biasanya itu Sayembara untuk mengawinkan anaknya itu dengan sendirinya cari pilihan anaknya siapa. Jadi Sayembaranya itu merupakan Sayembara pilih. Yang milih putrinya itu. Jadi putrinya ini milih siapa karena mau dikawinkan gitu loh. Tuh. Nah, Sayembara itu kedengaran sampai mana-mana. Ya banyak para raja satria yang masuk Sayembara. Terus si Bisma kan masuk ke situ untuk mencari permaisurinya, adiknya itu. Nah, setelah Bisma masuk ke tempat Sayembara itu, dia merasa dihina atau direndahkan oleh para raja dan satria yang melamar Putri 3 itu. Pokoknya direndahkan, dibully lah. Itu katanya sudah sumpah nggak bakalan dekat dengan wanita, tapi ini ternyata masuk ke Sayembara ini gitu, bangsa begitu. Nah, ini saking ya marahnya si Bisma, kecuali marah karena dihina itu, Bisma juga sudah punya pikiran bahwa ini raja sekian banyak ini mengharap pilihan itu. Nanti kalau dipilih salah satu, lainnya pasti akan berbuat yang tidak. Perang lah. Nah, gitu dah. Untuk itu si Bisma sebenarnya juga mau membantu mengamankan kerajaan Kasih. Maka dari itu Bisma terus langsung begitu direndahkan gitu, dia terus ditantangin itu si para raja. Ya ditantangin, sekarang begini saja, tidak usah dipilih, kamu belum tentu kepilih kan. Nah sekarang yang tentu saja, kalau kamu bisa mengalahkan saya, kamu mungkin sudah bisa memboyong 3 putri itu gitu. Wah terus jadi urusan, tadinya Sayembara pilih lah, terus jadi perang, semua raja itu nggak ada yang menang sama Bisma, kalah semua sama Bisma. Bisma sakti sekali. Nah terus sama Bisma Putri 3 itu diboyong di tengah perjalanan itu, dia disusul sama seorang raja satria ya yang namanya Prabu Salwa. Prabu Salwa itu minta kembalinya Putri 3 itu. Jadi pokoknya minta putri yang dibawa Bisma itulah gitu, sampai terjadi perang. Dia minta 3 Pak, bukan minta 1 doang. Ya yang diboyong 3, tapi sebenarnya dia itu pengennya cuma 1, Dewi Ambo. Nah, jadi tapi dia kan nggak ngomong soal 1 itu. Awalnya ngomongnya 3. Iya, nanti kan nggak ada gunanya Ambo bilang bahwa sebenarnya saya ini karena itu gitu. Kalau sudah diomong dia kan ya cuma minta anu aja, karena si Bisma sudah bawa kemenangan. Nah itu dia mau ambil kembali putri boyongannya itu, sampai terjadi perang, kalah Prabu Salwa. Kemudian dari marahnya ini ada yang dilanjutkan, dari marahnya si Bisma ini mau mencelakai si
Salwo itu mau dibunuh gitulah, terus ditahan sama si Dewi Ambo, janganlah dia sudah kalah. Terus semuanya juga ngerti kalau sudah Satria itu kalau lawannya sudah kalah, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, itu tidak boleh disiksa lagi. Tuh, nah ini ditinggal kan, pulang ke Astina. Pulang ke Astina, sampai di Astina, sini persiapan perkawinan. Di Wicitrawirya itu akan mendapatkan putri 3 ini loh. Nah, terus akhirnya ini mumpung belum terlalu lama si Ambo ini mengatakan, Bisma, saya sebenarnya sebelum sayembara menjadi morat marit gitu, tadinya kan sayembara pilih, itu sebenarnya saya sudah punya pilihan yaitu Prabu Salwo itu, tapi belum sampai saya memilih dia, sayembara sudah berubah jadi peperangan. Nah, maka dari itu saya itu sebenarnya ingin sekali mengabdi kepada Prabu Salwo. Oh iya, kalau begitu tak merdekakan, tak bebaskan dari putri boyongan. Jadi sudah haknya si Ambo sudah kembali pada putri kasih, bukan putri boyongan. Nah, kamu bisa ketemu sama Salwo, bisa mengabdi kepada Salwo. Nah, itu pulang si Ambo. Nah, tinggal 2 ini putrinya dikawinkan sama Wicitrawirya, dua-duanya ya. Kalau ini pakem yang itu, kalau pakemnya yang dari Mahabharata juga, tapi dari Adiparwa itu masih hidup dua-duanya, belum mati. Ini si Ambo pergi dari Astina, sudah dibebaskan kan, dia menemui si Prabu Salwo. Dia mengatakan bahwa sudah dibebaskan dan Bisma juga menyetujui kalau dia mengabdi sama si Prabu Salwo. Maka dari itu aku ingin mengabdi pada Prabu Salwo, bisa terlaksana membangun rumah tangga dengan kamu ya. Nah, tapi Prabu Salwonya nggak bisa menerima, nggak mau menerima, gengsi satu ya, gengsi, dia sudah merebutnya tapi kalah, sudah kalah. Kedua, dia mau memperistri si Ambo saja, kok Ambo ini diberikan oleh orang lain gitu, jadi ya nggak bisa menerima lah pokoknya. Itulah sifat kesatriannya itu agak nggak mau itulah ya, bukan tinggi bukan apa kan, ada yang mau ada yang enggak kan itu tuh. Iya. Nah, ini pasti yang nggak mau. Nah ini terus kecewa si Dewi Ambo, balik lagi nemui Bisma, mengatakan bahwa Salwo nggak mau, soalnya dia tidak ingin memperistri seorang wanita pemberian orang lain. Dia tidak mau memperistri si Ambo karena Ambo sudah menjadi putri boyongan, diboyong sama dalam sayembara itu. Nah, terus dibilangin sama itu, aku kalau begitu aku kembali saja menjadi putri boyongan. Nah, padahal ini yang 2 sudah dikawin sama itu. Nah, si Bisma kan sepadan sudah. Sudah sumpah Bisma. Nah, terus ini ditawarkan bagaimana kalau ini tambah 1 lagi untuk menjadi permaisurinya si Wicitrawirya. Nah, Wicitrawirya menjawab bahwa ini 2 saja sudah cukup, dan lagi dia juga nggak mau memperistri seorang wanita yang sudah mencintai orang lain. Iya, betul, iyalah. Nah gitu, terus akhirnya sana tidak diterima, di sini tidak ada yang menerima, kecewa dia, pergi kecewa dan marah kan. Nah, pergi sampai beberapa saat gitu ya, menyepi gitu karena merasa kecewa dan merasa sedih gitu ya.
Nah, terus dia mikir saya sampai punya nasib seperti begini ini gara-gara si Bismo kan. Coba kalau Bismo tidak datang ke sana, terus saya Mboronya tetap pilih, saya bisa memilih Prabu Salwa, ya kan? Nah kebetulan saya Mboronya diobrak-abrik sama Bismo. Bismo kan juga tidak salah. Nah terus bahkan dia minta untuk dimerdekakan dari Putri Boyongan, sudah dimerdekakan. Iya. Iya kan? Nah, soal itu nggak ditompol lagi, nggak bisa disalahkan dong Bismo. Iya, nah dia itu terus dendam kan. Saya hidupnya begini karena si Bismo, maka dari itu saya sangat tidak terima dengan Pak Karti Bismo itu yang merusak hidup saya, yang memutuskan cinta atau keinginan mengabdi kepada Salwa itu juga dianggap semua kesalahannya Bismo lah. Nah sampai dengan dia dendam, saya harus bisa membalas kesengsaraan ini, membalas dendam karena perbuatan si Bismo. Dan Bismo kan berbuat sesuai dengan kejadian saja kan, tidak direncana, tidak diketahui. Terus akhirnya dia bertapa terus mencari jalan supaya bisa membalas sakit hatinya kepada Bismo. Nah, terus dia minta tolong kepada para brahmana, pada para satria, pada para raja gitu, untuk membantu dia untuk membalas dendamnya kepada Bismo, untuk memerangi Bismo. Nggak ada yang berani dan nggak ada yang maulah pokoknya. Terus akhirnya dia pergi dari rombongan orang-orang itu sama brahmana. Ada yang nyelotok minta tolong sama si Parasu. Soalnya ini dendamnya kan untuk membunuh si Bismo kan. Nah ini itu pendeta yang sakti sekali itu Parasu. Ketemu sama Parasu. Ini ketemu sama Parasu, dia katakan saya hanya sekedar membantu untuk lebih baiknya kejadian ini, jadi menghilangkan dendam segala. Si Parasu kan nggak tahu kalau si Bismo itu sumpah. Nah dia nemuin Bismo, dibilangin bahwa ini kasihan sudah kamu bawa pulang, tapi dia mau melanjutkan dengan Prabu Salwa tapi tidak diterima. Kasihan dia sampai begini, maka dari itu ambillah dia jadi istrimu. Gak mau, minta apa aja saya kalau suruh memberi istri itu tidak bisa, gak mau. Nah ini berhubung Parasu itu bekas gurunya juga kan, gurunya Bismo, kok kamu membangkang dari perintahku. Nah terus sampai terjadi perselisihan jadi perang ya, perang sampai dengan ada yang mengatakan karena faktor usia, karena sudah tua si Parasu. Ada yang faktornya bukan itu, terbuka rahasianya. Ini tinggal satu kali lagi, ini senjataku yang terakhir ini akan aku lepaskan untuk kamu. Sekali lagi di Presri ini si Anggo, tidak bisa, soalnya saya sudah terlanjur sumpah. Kaget ini si Parasu, oh gitu. Nah terus ya sudah, terus dia Parasu itu menemui si Ambo lagi, bilang saya sudah berusaha untuk menjadikan nasib yang lebih baik daripada sekarang, ternyata saya tidak mampu, maka dari itu saya kembalikan masalahmu kepada kamu. Terserah, cuma saya sarankan kamu ikut aja sama Bismo supaya apapun perintahnya Bismo kamu mengabdi di situ. Tapi bukan jadi istrinya. Enggak. Nah, tapi Parasu pergi, ya sudah, ini kan nggak ada masalah ini si Bismo. Nah itu pulang, nah ini dendam sekali ini si siapa? Ambo. Terus pergi,
pergi ke tengah hutan lagi dari daerah-daerah itu memohon kepada dewa supaya diberi jalan untuk bisa membunuh si Bisma. Nah, terus ada dewa yang datang, itu ada yang mengatakan yang datang itu adalah Sang Hyang Brahma. Ada. Terus dikasih, ini tak kasih syarat nih supaya si Bisma itu bisa dikalahkan kalau memakai kalung ini. Kalung itu terdiri dari bunga teratai yang diruncing. Nah, teratai ini tidak pernah bisa malum atau tidak pernah bisa layu. Nah, barang siapa yang memakai teratai ini, itulah yang akan membunuh si Bisma. Nah, sudah dikasih itu, dewanya pulang, ini pergi lagi ke tempat satria ya, para raja, nyari siapa yang mau tak kalungin ini, kamu harus perang sama si Bisma, nanti kamu bisa menang sama Bisma. Nggak ada yang berani. Sampai beberapa raja yang didatangi, terakhir raja yang didatangi itu adalah Raja Drupada di Pancala. Datang di situ minta Drupada untuk memakai kalungnya itu. Drupada nggak mau, sebab ya kecuali dia masih termasuk kerabat keturunan ya, kerabat keturunan gitu. Kedua kalinya Bisma memang lebih sakti sekali, jadi nggak berani. Nah, ini sih kecewanya, sudah capek, kecewa dan lain sebagainya. Akhirnya bunga itu dirunci itu, disampirin atau disangkutkan di gerbang Gapura itu ya, Gapura Pertamanan Drupada itu si Pancala tinggal di situ. Akhirnya dia pergi terus langsung naik ke jalan kekayangan atau ke Gunung Himalaya. Sudah sampai Gunung Himalaya bertapa, kemudian kedatangan Dewa Siwa mengatakan kalau sebenarnya yang bisa membunuh atau yang membuat Bisma terbunuh itu ya kamu sendiri, tapi bukan saat ini gitu, maksudnya bukan kehidupanmu sekarang, kehidupanmu nanti itu, atau dikatakanlah penitisanmu nanti lah ya, pokoknya kehidupanmu nanti itu. Nah, setelah dewa pergi, dia mikir, saya juga kalau bisa lebih cepat lebih baik kan begitu. Nah, terus dia bikin api sesaji tinggi sekali ya, urupnya itu apa nyalanya, sampai dengan dia masuk untuk menyempurnakan hidupnya, masuk ke api itu sampai mati dan sempurna. Nah, sampai mati dan sempurna, kemudian atas pertolongan Sang Hyang Siwa, si Amba yang sudah hanya rohnya saja, roh sucinya saja, ini dimasukkan ke Pancala. Nah, pada saat itu Pancala istrinya sudah mengandung, sudah mau melahirkan. Nah, ini si Dewi Amba ini entah berapa waktu tahun ya kejadiannya Dewi Amba itu sama kelahirannya ini gitu. Sampai di situ si Drupada punya anak wanita. Nah, anak itu langsung menjadi penjelmaan si Dewi Amba yang dendam ya. Nah, kemudian pada dewasanya anak itu, pada umur remaja ya, umur remaja itu dia keluar melihat ada untaian bunga teratai yang tidak bisa halum itu, tapi kok masih halum, belum lama ini, itu kan belum layu kan, terus diambil dipakai sama dia. Nah, dipakai sama dia ini bapaknya atau Prabu Drupada pas keluar, wah kaget dia.